hari ini Pak, tidak kemarin, tidak besok, hari ini Pak. Aku ini bingung, mana buktinya Tuhan. Bahkan jujur Pak, kadang-kadang aku pikir aku ini masih beriman apa enggak gitu ya. Mari coba renungkan ini. Tuhan bicara kuat kepada saya sejak waktu saya menerjemahkan Pak Wilayah bicara. Beliau menyampaikan firman ini. Saya menerjemahkannya di hadapan 2.500 orang. Dan sebelum minggu yang lalu, Bapak Pamang Yonan, Pendeta Yonan yang gembala di Medan Plaza juga menyampaikan pesan yang mirip dengan apa yang disampaikan pagi itu. Waktu selesai ibadah, saya bilang Pak Wilayah, Pastor, you have the same similar message with the last message and the coming message. Karena setelah itu juga Pak Bambang bicara sesuatu yang intinya benar. Ada banyak hari ini orang-orang yang sedang kebingungan, khawatir, ya, bahkan tidak berdaya, tidak tahu mesti ngapain, tidak mengerti mesti bagaimana, what to do Pak, what next, ya, bahkan bilang gagal Pak, tidak bisa. Mari kita tutup kedua mata kita pagi hari ini. Close your eyes this morning. Everybody, close your eyes. Just close your eyes. Kalau itu engkau pagi hari ini, if you found yourself sweet with the word, with the condition yang dihadapi orang Israel, dengar baik-baik pagi hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan dipulihkan. Titik kebingungan juga sama dengan keterdesakan namanya. Mungkin hari-hari ini ada yang mendesak hidupmu Bapak Ibu Tuhan. Memaksa engkau untuk membuat keputusan yang kau tahu itu berisiko. Ya, Israel mencapai titik demikian. Kalau engkau juga mengalami demikian, mari dengar lanjutan firman Tuhan pagi hari. Yang mau katakan amin. Ya, apa yang dilakukan Israel? Bagaimana mereka meresponinya waktu mereka tiba di pada titik kebingungan tersebut? Yang pertama coba lihat kita ayat 10, sama-sama kita lihat ke ayat 10. Baca yuk, 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah mereka lihat, ya, mungkin kelihatan bagaimana beringasnya orang Mesir, kecewa dan mau bunuh mereka. Padahal kalau saya gambarkan ya, seperti salah satu bagian dalam film Prince of Persia, itu pasirnya berkabut-kabut gitu, karena mereka pakai kuda kejam, ya. Yang satu pakai kuda, yang satu jalan kaki. Pak, logika saja mereka bisa hitung berapa lama Mesir akan capai mereka. Ada keterdesakan yang mereka sedang hadapi. Kanan, tak bisa naik gunung. Kalau naik gunung banyak mati. Padang gurun, bahaya. Tak siap. Depan, berat. Mustahilan. Ya. Yang pertama mereka ini bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Orang yang bingung itu biasanya ketakutan. Ya, kalau sudah takut, langsung muncul anaknya, namanya khawatir. Kalau generasi kedua sudah hadir, namanya khawatir, maka generasi ketiga akan lahir juga. Namanya apa? Tidak percaya. Itu yang pertama yang dilakukan. Yang kedua, di ayat 11 yang tadi kita baca, mereka mulai saling menyalahkan. Salahkan pemimpin rohani lah, salahkan teman rohani lah, anak rohani lah, ya. Ibadah rohani, pokoknya yang rohani, bahkan CD rohani pun disalahkan mungkin ya. Semua yang rohani lah pokoknya. Mulai salahkan orang tua, sahabat, perusahaan, apa saja, suami, istri, anak. Mulai saling menyalahkan. Orang kalau panik, kalau terdesak, kalau dia nggak mengerti hati Tuhan, maka dia akan, ini nggak tahu bahasa apa ya, gerasa gerusu Pak.
Musa? Ada yang masih jawab ya? Saya juga nggak tahu artinya, tapi pokoknya gasar rusuh, ya, nggak karuan, bingung sendiri, ya, tendang kiri, tendang kanan, sibuk sana sini, ya, 911 di call, 912, 913, 914, 915, semua di call pokoknya. Tidak ada ketenangan. Oke, lanjut. Yang ketiga dikatakan, apa respon mereka? Mereka khawatir, dan yang paling parahnya, mereka mulai lihat masa lalu mereka. Waduh, kalau cerita dulu hebat ya. Dulu saya pernah ada rekan hamba Tuhan bersaksi, saya mau kesaksian kepada Bapak di situ Tuhan. Waktu itu saya luar biasa dulu. Ceritanya dulu terus ya. Saya bilang kapan kininya? Belum dari. Oh jangan, harus kini. Mereka mulai ingat masa-masa lalu. Dulu kalau aku nggak banyak pelayan juga nggak apa-apa. Dulu kalau nggak ikut ibadah juga nggak apa-apa. Dulu kalau dulu kalau istri nggak ikut juga nggak apa-apa. Dan banyak dulu lagi, ya. Bapak Ibu tahu karena gara-gara lagu ini ada seorang musik kembali ke rumah sakit jiwa. Tahu ceritanya? Dites dokter, udah sehat. Tanya 1, 2, 3, 4, udah bisa. Kamu udah bisa keluar. Ya Pak dokter. Waktu dia keluar rumah sakit, tiba-tiba dikejar, ya, dikejar oleh petugas dan ditangkap dengan paksa. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena waktu keluar dia nyanyi begini, aku masih seperti yang dulu. Wes gila tau keluar. Tegang gitu ya. Ditangkap lagi dia. Setiap kali kita mengingat masa lalu yang bukan bertujuan untuk mendidik diri kita, tapi untuk membanding-bandingkan, untuk lari dari suasana yang ada, dengar baik-baik, maka hidup kita akan hancur di hadapan Tuhan dan manusia. Nah pagi ini yang jadi pertanyaan, Pak, kan begitu Pak respon Israel. Bagaimana respon kita yang Tuhan mau? Kan itu pertanyaannya. That's the question. Pak Wiracai sampai di sini saja menyampaikannya. Saya akan lanjutkan. Ya, apa respon selanjutnya Pak? Coba kita baca ayat 15 sama-sama. Yang sudah ketemu, mari sama-sama saya kita baca. Tetap di Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada Israel supaya mereka apa? Berangkat. Dalam terjemahan lain dikatakan, let them move forward. Disuruh bergerak ke depan. Saya mau tanya, di depan apa itu ada? Laut Pak Bu. Pak Bu, kalau padang gurun masih ada chance 50-50. Bisa bertahan, bisa mati. Kalau naik gunung Pak Bu, masih ada chance juga lah, ya, 45-55 misalnya. Ada yang selamat, ada yang mati, ya. Kalau ke belakang, ya mungkin sembunyi-sembunyi, nggak tahu Mesir, ada sini selamat lah. Tapi ini, saya nggak tahu ya mereka seperti saya apa nggak bisa berenang maksudnya ya. Yang ketawa pasti nggak bisa berenang juga itu. Di depannya laut, dan itu problem bagi mereka. Mustahil bagi mereka untuk move forward. Ya. Tapi pagi ini firman Tuhan mau bilang sama kita begini, di tengah-tengah situasi kemustahilan, di tengah-tengah kebingungan, bahkan engkau bilang kuburan nih Pak, gagal, gak ada kehidupan, Tuhan mengajak kita to move forward, untuk moving forward. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, Pak, apapun yang kau alami, move forward. Ya. Katakan move forward. Hari ini semua kita kerja di forwarding ya. Ya, mesti bergerak. Oke? Nah, maksudnya apa, Pak? Bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya. Tuhan bilang, dia bilang begini kan, kenapa engkau berseru demikian kepadaku? Ini konotasinya, udah malu-maluin berserunya Musa. Saya nggak bisa menggambarkan bagaimana Musa mungkin mewek-mewek depan Tuhan ya. Tuhan bilang, Mus, wes tak bilang, oh gitu, maju. Musa begitu kan? Dah. Ya. Tak sentil ya Tuhan bilang, maju. Terus Musa lihat, kacamata Tuhan, kasih kacamata Musa. Bos, nengok bos, ayo, iya maju. Ya. Musa diminta Tuhan untuk bertindak dengan taat. Di bahan FA kita minggu ini kita bicara tentang ketaatan. Amin. Salah satu definisi kata begini,